Kalau kita udah hasil cek tensi tadi, kita tahu hipertensi atau enggaknya, kita lihat dari diastol dan siastol. Kalau diastol normalnya itu 140, di bawah 140/90. Sudah 140 ke atas itu udah dikatakan hipertensi. Setelah kita lakukan pemeriksaan tensi, kita butuh juga pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu cek labor. Cek labor itu fungsinya ya darah, kita cek darah, pertama kita cek asam gulanya. Setelah semula kita cek juga BBS-nya, gula darah sewaktu. Selanjutnya kolesterol. Cek kolesterol itu pusing, bisa menyebabkan gejala dari kolesterol, bisa juga pegal-pegal di kepala. Bisa menyampaikan seperti itu, bukan cuma fokus kalau hipertensi itu, tapi ada data penunjang lain. Salah satunya itu kalau ini kan hipertensi awal yang ringan. Untuk mencegah supaya tidak stroke itu harus ya tadi pencegahannya pertama kurangi makanan yang berlemak, yang asin-asin. Kalau biasanya suka begadang, diambilkan istirahat tidurnya supaya nggak kepikiran. Biasanya kalau hipertensi ini kurang tidur dia nggak bisa tidur. Penyakitnya yang disarankan dia dengan olahraga ringan, ada yang santai. Kalau yang rokok ya kalau bisa, kalau nggak bisa berhenti merokok dikurangi rokok secara berangsur-angsur sampai berhenti. Kita harus ngasih pengetahuan juga bahwa rokok itu menyebabkan misalnya di hipertensinya itu bukan cuma sekedar kontrol aja yang rokok ini banyak. Nah jadi gini kan Kak, kalau pemeriksaan penunjang itu kan banyak nih macamnya. Dia mau tanya nih sekarang bagaimana pengalaman Kakak tentang pemeriksaan labor darah. Kalau ini kita perawat datang pasien, kita periksa, setelah itu sudah periksa hasilnya ini kita lanjutkan ke poli lain, yaitu laboratorium tersendiri kalau kita yang mengerjainya kalau di puskesmas ya. Setelah kita lanjutkan ke labor, nanti hasilnya langsung keluar tuh sama BDS, sama asam urat, sama kolesterol langsung keluar. Kita bawa untuk konsultasi ke dokter, nanti dokter yang akan memberikan terapi. Jangan lupa ya, kita lanjutkan kontrol ulang, habis obat kontrol ulang. Soalnya kalau hipertensi ini nggak bisa langsung sembuh. Kalau apalagi kalau pasien pola hidupnya udah terbiasa dengan asin-asin, dengan yang lemak-lemak, itu bisa jadi kita takutnya akan lebih tinggi. Resikonya itu bisa jatuh ke stroke. Itu yang kita hindari. Makanya kita sebagai perawat harus memberikan penyuluhan sama pasien tentang ya tadi pencegahannya kurangi makanan berlemak, yang asin-asin, begadang, merokok. Sangat dianjurkan walaupun itu udah berumur 50 tahun, selagi masih bisa jalan, kita berikan untuk olahraga. Nah sekali lagi ingatkan ke pasien kalau habis obat kontrol lagi ya Pak, itu yang paling penting. Jadi Kak, dari apa yang Kakak jelaskan tadi, dia dapat menunjukkan bahwa kita sebagai seorang perawat itu bisa melakukan kolaborasi dengan dokter dan analis juga ya Kak. Baiklah Kak, terima kasih atas waktu dan pengalaman Kakak yang Kakak ceritakan kepada dia. Kakak sebagai seorang perawat yang telah berpengalaman telah membagikan ilmunya kepada kita. Terima kasih ya Kak. Semoga bermanfaat. Baik Kak.